Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya murid-murid Ustazah semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Isti'adha dan ista'adna du'aan hayya nad'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 10 ya, PAI. Disiapkan buku PAI-nya semuanya, sudah disiapkan buku paket halaman 131 ya, buku yang besar itu loh, 131. Sudah siap semuanya? Oke. Di sini di pembelajaran 10 kita akan membahas tentang bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah itu judulnya. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar siswa dapat memahami sikap bersyukur, menunjukkan sikap bersyukur kepada Allah ya. Paham? Oke. Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah. Bersyukur kepada Allah akan bertambah nikmatnya. Mengingkari nikmat Allah akan berkurang nikmatnya. Nah, dari sini dapat dijelaskan bahwa bersyukur adalah di halaman berikutnya. Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah. Allah telah memberikan kasih sayang karunia kepada kita. Nah, Allah telah memberikan kasih sayang karunia kepada kita. Allah telah melimpahkan nikmat yang sangat banyak kepada hambanya. Sebagai hamba Allah, kamu tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah, tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Jadi, bersyukur itu tidak hanya mengucapkan Alhamdulillah ya, gitu, tidak hanya itu, tapi juga harus beribadah kepada Allah. Nah, sedangkan kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Kufur nikmat itu apa? Kufur nikmat adalah tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah. Kufur nikmat itu nggak yakin bahwa apa yang selama ini kita dapat, apa nikmat yang selama ini kita dapat itu tidak yakin kalau itu datangnya dari Allah. Itu namanya kufur nikmat ya, mengingkari, tidak percaya. Kemudian sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ibrahim yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih ya. Sebagai hamba yang saleh dan taat kepada Allah, kamu harus selalu bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah akan dapat nikmat yang banyak. Nah, di sini ya, akan menambah nikmat kepadamu. Akan tetapi jika kamu mengkufuri atau mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka azabku sangat berat. Nah, jadi orang yang mengkufuri nikmat Allah pasti akan kelak mendapatkan azab dari Allah ya. Kemudian di sini sudah punya yang gambar 1. Nih, lihat di gambar ya, ada percakapan. Lihat sepatu baruku, aku minta dibelikan sama bapakku.
A bilang seperti itu. Kemudian B, aku harus minta sepatu baru kepada bapakku. Nah, jadi yang satu tadi bilang ke temannya, lihat aku punya sepatu baru loh. Terus kemudian yang satunya bilang, aku harus minta sepatu kepada bapakku. Dia berpikiran seperti itu. Kemudian ketika sampai di rumah, dia bilang, Pak, tolong aku belikan sepatu baru, temanku sudah beli. Dan langsung bilang kepada ayahnya, anakku, sepatu kamu masih bagus. Bapak belikan dulu sepatu buat adikmu yang mau masuk SD ya. Nah, jadi bapaknya itu tidak langsung memberikan sepatu kepada anaknya. Kenapa? Karena sepatu yang si anak miliki itu masih bisa digunakan. Baik Pak, kalau begitu tidak usah dibelikan lagi. Alhamdulillah, baik nak. Nah, kalimat alhamdulillah tadi termasuk rasa bersyukur, ungkapan bersyukur kepada Allah dengan berupa ucapan lisan ya. Nah, di sini jadi anaknya itu apa tadi pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita ini tadi, anaknya itu masih mau menggunakan sepatu yang lamanya, meskipun nggak baru tapi dia masih mau menggunakan. Kenapa? Masih bisa digunakan. Lihat di luar sana ada banyak orang yang nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, bahkan kakinya nanti sakit kayak gitu. Jadi kita yang selama ini masih dikasih fasilitas sama orang tua kita, masih dikasih sepatu baru, sendal baru ya, atau masih punya sendal, punya sepatu tapi masih digunakan, kita harus bersyukur ya. Nggak boleh cepet-cepet minta ganti kepada orang tua ya anak-anak, oke? Nah, kemudian nah, manfaat bersyukur adalah sebagai berikut. Nah, dari kita bersyukur kepada Allah adalah akan menambah nikmat kepada kita. Allah akan menambah nikmat kepada kita. 2, kita jauh dari sifat ingkar kepada Allah. Ketiga, Allah akan selalu mengingat kita. Kita terhindar dari azab Allah. Tadi kan orang yang kufur nikmat maka akan dapat azabnya Allah. Kalau yang enggak kufur berarti tidak mendapatkan atau terhindar dari azab Allah. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia. Jadi enggak boleh, harus husnudzon kepada semua manusia, bukan suudzon ya. Kita terhindar dari sikap sombong. Hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Nah, kalau kita bersyukur, nanti malah hatinya itu menjadi tenang, tentram, kayak gitu, bahagia. Meskipun kita dalam keadaan susah. Nah, oke. Kita lihat pada gambar 1. Ani sedang bersyukur, kenapa? Karena dia masih mencucinya menggunakan mesin cuci. Jadi tidak susah payah untuk pakai tangan ya. Yang punya mesin cuci harus bersyukur ya. Terus kemudian gambar yang kedua adalah sujud, sholat. Sholat tadi beribadah termasuk wujud bersyukur kepada Allah ya. Kemudian langsung pada halaman berikutnya. Nih, sikap bersyukur. Sebagai hamba Allah adalah orang yang selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah. Jika memperoleh nikmat yang dilakukan adalah sebagai berikut. Apa? Kalau kita dapat nikmat, apa yang harus kita lakukan? Nah, bersyukur apa sih tadi? Sudah menanyakan lagi. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah. Yang pertama, yang paling sederhana adalah mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Nah, kedua, berbuat yang lebih baik ketika meninggalkan perbuatan yang buruk. Keempat, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat. Menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah kita dapat nikmat banyak dari Allah, malah kita jauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, cara bersyukur kepada Allah itu sebenarnya ada tiga macam ya anak-anak. Yang pertama, bersyukur dengan hati.
Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Nah, bersyukur dengan hati yaitu merasa senang atau atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang yang diberi nikmat oleh Allah, hatinya merasa senang. Apapun jenis nikmat itu, ya syukuri. Jadi apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita harus disyukuri. Itu bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan nikmat. Bersyukur dengan lisan. Mohon maaf, yang kedua bersyukur dengan lisan yaitu memuji kebesaran Allah karena telah memberikan nikmat yang banyak. Allah yang telah menerima nikmat dari Allah. Maksudnya, orang yang telah menerima nikmat Allah itu selain merasa senang juga mengucapkan terima kasih. Berterima kasih itu dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin atau dengan bersujud ya. Oke. Ketiga, bersyukur dengan perbuatan yaitu memanfaatkan nikmat yang diperoleh itu sesuai dengan tujuan pemberiannya. Misalnya apa? Yuk, ada yang tahu? Mempunyai tubuh yang lengkap dan sempurna digunakan untuk beribadah kepada Allah atau untuk menolong orang lain, ya. Paham? Terus kemudian mempunyai harta digunakan untuk menyantuni orang yang tidak mampu, ya. Tadi bersedekah, oke, sama melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia itu termasuk sifat syukur kita dengan perbuatan. Oke, paham ya anak-anak sampai sini? Oke, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ustazah, sekarang Ustazah mau mereview sebentar. Bersyukur artinya apa anak-anak? Rasa berterima kasih kepada Allah, ya, pinter. Sedangkan kufur nikmat adalah tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan itu benar-benar dari Allah. Oke, satu lagi, bersyukur itu ada berapa? Wujud syukur kita ada 3. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Kemudian kedua, bersyukur dengan lisan. Ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Nah, kalau bersyukur dengan hati itu hatinya merasa senang, tenang, bahagia. Ya, itu karena nikmat Allah yang telah diberikan kepada dirinya. Kemudian kalau bersyukur dengan lisan yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Terakhir, bersyukur dengan perbuatan yaitu berbuat baik kepada orang lain. Oke, paham ya sampai sini? Oke, Ustazah punya tambahan tips agar menjadi orang yang bersyukur. Apa aja? Tips agar kita selalu menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah. Yang pertama, senantiasa berterima kasih kepada orang lain ya. Ketika kita diberi bantuan orang lain, jangan lupa bilang terima kasih ya. Jangan lupa bilang minta tolong dan terima kasih ya. Kenapa? Itu padahal kecil sekali, tapi itu sangat berharga ya. Oke. Yang kedua, merenungkan nikmat-nikmat Allah. Yang ketiga, qanaah, merasa ridho dan cukup dengan pemberian rezeki yang Allah berikan. Jadi, terima apa yang Allah berikan kepada kita. Percayalah bahwa itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Yang keempat, sujud syukur ya. Yang kelima, berzikir, mengingat kepada Allah. Oke anak-anak, paham ya? Nah, sekarang tugas kalian adalah buku paket halaman 135 ya, dikerjakan. Kemudian setelah dikerjakan nanti dikumpulkan ke Google Classroom dan diberi nama ya anak-anak, oke? Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.